Shalom kepada semua sidang Jemaat Alam Mangga 2 yang sudah hadir pada pagi ini. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk datang kepada Dia. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur, kami boleh dalam keadaan sehat, hadir di tempat ini untuk menyembah kepadamu. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah yang telah memberikan kami pada pagi ini, malam yang kami telah lewati. Engkau melindungi kami, sehingga kami boleh tetap berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan bagi mereka yang belum hadir dalam perjalanan. Engkau akan menolong supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Karena bungkusan dari kuasa Roh-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini juga kami mengundang kuasa Roh-Mu untuk ada di tempat ini. Sehingga semua kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan segala virus apapun Tuhan akan keluar dari tempat ini. Dan kami terbebas semuanya. Karena kami tahu kami menyembah kepadamu. Mendapat kekuatan yang baru selalu dari Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya belum dengar suara sukacita. Shalom Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Kita berkumpul pada pagi ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, amin. Tapi karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Sehingga kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya undang dengan hormat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan Allah kita yang besar. Mulia bagi anak domba. Kita mau sembah Raja kita. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan Raja di atas segala Raja. Mari naikkan pujian dengan segenap hatimu. Katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia
Allah kita yang mulia. Puji nama Tuhan. Siap bersorak bagi Allah kita. Sampai merasakan sukacita yang luar biasa pada pagi ini. Karena Allah yang memenuhi setiap hati kita. Sukacitaku penuh. Haleluya. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita. Karena Dia Raja yang mulia. Haleluya. Mari sama-sama katakan sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan Katakan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Kita puji Dia yang besar. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Kita bersuka karena Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Mari kita puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab hanya Dia pokok pujianku. Ya Yesus, Katakan puji Dia. sukacitaku. Mari puji Dia. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan hanya Yesus sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Katakan lebih lagi. Ya Yesus. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan yang lebih meriah buat Allah kita. Hanya Dia Yesus, pokok pujian kita. Amin. Haleluya, kita datang pada pagi hari ini membawa korban pujian bagi Allah kita. Untuk itu mari kita berikan yang terbaik buat kita, buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Mari dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesembuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Katakan dengan iman kita. Yesus, Haleluya.
saja semua sakit sembuhlah. Oleh Tuhan Yesus Katakan tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit sembuhlah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Ada kuasa dalam Kuasa dalam darahnya, darahnya. darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lepas dosamu. Tahukah engkau terlepas dosamu, darahnya berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Amin. Tahukah engkau Yesus melepasmu, ada kuasa dalam darahnya. Katakan ada kuasa. Kuasa dalam darahnya, darah domba. Katakan dengan iman kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh ada kuasa. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya, mari kita sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Teman haleluya. Tuhan bersama-sama ku Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku katakan menang. haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Mana tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya. Ya, mari kita naikkan sekali lagi sama-sama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada Dalam nama kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada Katakan bilurnya. bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh
semula oleh Tuhan Yesus. Katakan bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit semula oleh Tuhan Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Jemaat Tuhan saja katakan ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya, amin. Dalam darah Yesus ada kuasa Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah Sekali lagi sungguh-sungguh jemaat Tuhan katakan ada kuasa. kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Ada kuasa. ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Sekali lagi ada kuasa. ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab dia yang layak menerima pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Yuk mari sama-sama yuk. Allah bangkit, Bersoraklah, Allah bangkit. bernyanyilah. Haleluya, musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, Selamatkanlah umat-Mu. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Soraklah. Bersorak. Sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat Haleluya. kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit.
Tuhannya dihancurkan oleh darah. Lebih lagi mari sama-sama katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. katakan sekali lagi. Oleh darah anak domba. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang yakin dia telah bangkit mengalahkan maut. Mari kita mengangkat panji kita pagi hari ini. Karena penebus kita hidup. Penebus kita hidup, amin. Dia tidak tinggal mati. Tapi dia telah menebus saudara dan saya dengan darahnya. Dan dia hidup. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Mari sama-sama angkat panji, angkat tanganmu, katakan. Ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut, dia menebusku, dia hiduplah, dia menebusku, dia hiduplah. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin angkat panji, oh, dia telah menang atas maut, dia menebusku, dia hiduplah, dia menebusku, dia hiduplah, dia menebusku, dia hiduplah, dia menebusku, dia hiduplah, dia bebaskanku, bukan bangkit, bukan menarik menyambut, kerajaanmu datang, dia menebusku, dia hiduplah, dia menebusku, dia hiduplah. Sekali lagi. Dia menebusku, dia hidup.
lebih meriah untuk Tuhan? Mari silakan duduk. Haleluya. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan, mari silakan duduk. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan Tuhan pagi hari. Dan setiap kita memakannya, kita mengingat bahwa Dia pernah mati di salib untuk kita, supaya kita yang mati dapat hidup. Dia telah memenangkan pertandingan itu, supaya kita yang kalah menjadi menang pagi hari ini, oleh karena salibnya. Nyanyikan lagu ini dengan iman, dan biar engkau memperoleh kemenangan pagi hari ini dalam hidup. Mari sama-sama kita katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakanlah. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita berdiri, mari bangkit berdiri. Katakan. Karena salibmu
Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Mari angkat hatimu menyembah Dia. Katakan, kalau aku boleh hidup, itu karena Tuhan telah mati bagiku. Kalau aku telah menang, itu karena Tuhan telah disalibkan bagiku. Kalau aku boleh sembuh, itu karena bilur-bilurnya. Kalau aku boleh diberkati, karena Engkau telah turun ke bumi dan menjadi miskin, supaya aku menjadi kaya. Haleluya, haleluya. Terus hatimu menyembah Dia. Berikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan, yang telah rela berkorban bagi kita, telah mencurahkan darahnya, supaya kita semua diselamatkan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Jemaat saja katakan, karena salibmu. Jemaat saja. Naikkan suaramu, Tuhan ingin dengar. Tuhan senang mendengar suaramu. Tuhan senang dengar pernyataanmu. Jemaat saja katakan, karena salibmu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi dengan iman katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang terus bekerja sampai saat ini dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan yang terus bekerja. Kalau kami ada pagi hari ini karena kasih karunia-Mu. Sementara ada banyak orang yang sakit,
Ada banyak orang yang terpapar virus. Ada banyak orang yang mengalami musibah. Ada banyak orang yang mengalami kedukaan dalam hidupnya. Kami di sini boleh bersuka cita. Kami di sini boleh menari, melompat, menyanyi, memuji nama-Mu. Ini karena kemurahan-Mu. Ini karena salib-Mu. Ini karena kebangkitan-Mu. Ini karena Engkau telah naik ke surga. Ini karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa memuji Engkau. Kami hanya bisa Tuhan mengagungkan Engkau di tempat ini. Tidak ada yang dapat kami perbuat. Bahkan kalau kami dapat memberi, itu pun daripada Engkau yang kami terima. Tidak ada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu. Hanya Engkaulah kebanggaan kami. Hanya Engkaulah kebanggaan kami. Satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pimpin hidup kami terus Tuhan. Jangan sampai hanya pada saat ini. Tapi seterusnya, bahkan setelah kami pulang dari tempat ini, kami terus dipimpin oleh kuasa-Mu. Sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sehingga dunia boleh melihat terang yang ada dalam hidup kami. Mereka boleh percaya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Yang Engkau izinkan masih ada sampai saat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, pujian walaupun sederhana ini telah menyenangkan hati-Mu. Merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebab kami perlu perkenanan-Mu. Perkenanan-Mu yang menguatkan kami. Perkenanan-Mu yang memberkati kami. Perkenanan-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terus berkenan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau memberkati tim musik, singer, choir, soundman, multimedia, usher, kolektan, semua yang terlibat dalam bahkan jemaat Tuhan tidak ada yang terluput. Bahkan mereka yang tidak dapat beribadah karena berhalangan di rumah, Engkau kunjungi mereka Tuhan. Supaya mereka dapat kembali beribadah menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sebentar kalau nanti pemberitaan firman Tuhan juga Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu supaya Tuhan dia boleh menyampaikan isi hati-Mu tanpa diintervensi oleh hikmat akal budi manusia. Tetapi Engkaulah yang mengintervensi hikmat akal budi manusia. Sehingga dikuasai oleh kuasa firman-Mu. Dan firman itu berkuasa meneguhkan kami dan membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dari pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita mau melihat kuasa-Nya mengalir atas kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu di tempat ini khususnya. Dan kami mau kerajaan-Mu datang kepada kami semua dan memberkati kami. Dan berikan juga Tuhan semangat yang baru agar kami tetap menyala untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Diberkatilah anak cucu kita. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan suara kita kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Haleluya. Yes. Kita nyanyikan lagu ini. Diberkatilah anak cucu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, wow. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Wow, wow, wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada
Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Mari sama-sama kita katakan, untuk memuji-muji Allah kita. Wow, 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 wow. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, kamu, kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, 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 kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan acara selanjutnya. Ku berdahaga di negeri dosa, di mana tiada yang memuaskan. Namun kemudian ku datang sesalibnya, di mana air hidup berlimpahan. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Betapa manisnya air hidup Tuhanku, karenanya ku bersuka berseri. Berkat anugerahnya ku rasakan selalu, ku sorak haleluya tiap hari. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Oh jiwa yang berdosa, datanglah segera ke sumber air hidup Kalvari. Marilah ambil dan minum sepuasnya, lihatlah Yesus masih menanti. Minum pada sumber air hidup, bahagialah ku, puaslah jiwaku. Minum pada sumber air hidup, berlimpah bagiku dan bagimu. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom kepada semua sidang jemaat ada yang sudah hadir di tempat ini. Dan kita bersyukur kita boleh mempunyai kesehatan untuk datang di tempat ibadah ini. Dan mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan ditolong oleh Ibu Pendeta Hana Welling. Mari, saya persilakan Ibu untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita semua, arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penuh dengan sukacita, amin. Hari Minggu merupakan hari yang luar biasa di mana kita boleh menikmati anugerah Tuhan, hadirat Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, melakukan apa yang Kau mau, kami pasti akan diberkati Tuhan. Kami akan melihat bagaimana Tuhan sendiri berjumpa dengan kami. Sebab kami tahu setiap perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Ada kekuatan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada sorak-sorai kegirangan. Dan kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan, urapan-Mu buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Sekali lagi saya mau katakan shalom buat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Baik yang ada di rumah dan di sini penuh dengan sukacita, amin. Hari ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan di mana terjadi yaitu berkat Tuhan mengalir dalam diri seseorang. Dan saya yakin dan percaya saudara pasti ingin diberkati Tuhan, amin. Lihat teman kiri kananmu yang begitu antusias untuk diberkati Tuhan. Bilang, saya yakin kamu mau diberkati Tuhan, amin saudara. Nah, mari kita akan buka di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9. Yesus masuk dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, dikatakan Sakius adalah keturunan Abraham. Kalau kita baca juga di dalam Galatia pasal 3 ayat 29, di sana kan dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus pun adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Seperti Sakius, dia mendapatkan janji Allah dalam hidupnya, yaitu keselamatan. Hari ini kita pun akan diberkati Tuhan, saudara. Dan arti keselamatan di sini yaitu pembebasan, ada pemeliharaan dalam Tuhan. Bagaimana caranya Sakius diberkati Tuhan? Yang pertama yang Tuhan ajarkan buat kita, yaitu milikilah hati yang rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Sekali lagi saya katakan, milikilah hati yang rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Seperti Sakius saudara, ayat 3 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Arti kata melihat di sini ya, dia ingin tahu. Dia ingin mengetahui, dia ingin mengenal, dia ingin mengerti. Amin. Dan hari ini kita mau sorry. Ada intermezzo sedikit. Saya nggak batuk, saya nggak apa-apa ya saudara. Oke. Biasa soalnya kalau batuk, kalau pilek, lalu sedikit demam, wow ini coronavirus ya saudara ya. Lihat teman kirinya, yakinkan dia enggak Omikron, amin saudara. Tapi benar-benar kita oleh darah Yesus, kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Nah, si Sakius ini dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia ingin mengenal. Pertanyaannya buat kita, seberapa rindu kita mengenal Tuhan dalam hidup kita? Seberapa rindu kita ingin tahu dia lebih dalam lagi dalam hidup kita? Sakius kalau kita lihat, dia merindukan untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita mungkin gak bisa melihat muka dengan muka. Kenapa saudara? Karena kita tidak hidup pada zaman Yesus hidup. Tetapi satu hal, ketika kita ada di dunia ini, kita bisa berjumpa dengan Yesus. Melalui apa? Yaitu melalui firman-Nya setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Firman Tuhan yang akan memberkati kita, menolong kita dan membimbing kita. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Sebab firman Tuhan sendiri berkata dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah saudara. Dan dia adalah akan menuntun hidup kita dan kita perlu firman itu dalam kehidupan kita. Ternyata ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, itu akan menolong dan memberkati kita saudara. Karena itu baik buat jiwa kita dan juga baik buat tubuh kita.
Riset mengatakan begitu orang banyak yang suka membaca firman Tuhan, maka tekanan darahnya lebih rendah. Orang yang suka membaca firman Tuhan, rumah tangganya jarang terjadi percecokan. Kalau saya sama Koweling bertengkar sedikit-sedikit pakai firman Tuhan gitu saudara ya. Kalau misalnya dia lagi kepengen sesuatu lalu kemudian saya kayaknya enggak ngeladeni, dia bilang, "Hai Hana, hai istri, tunduklah kepada suamimu." Betul saudara, bukan tanduklah kepada suamimu. Jadi dia pakai firman Tuhan. Kalau saudara tanya kepada anak saya, enggak pernah ada tuh piring terbang, panci terbang, enggak ada. Kalau keluarga saya dulu saya melihat bagaimana keluarga latar belakang kita yang dibesarkan dari keluarga yang enggak mengerti firman Tuhan. Begitu mudahnya marah, begitu mudahnya bertengkar. Tapi kami enggak bertengkar. Sampai-sampai kalau nada kami sedikit tinggi aja, anak kami padahal kami bukannya marah saudara. Tapi dia bilang gitu, "Mami jangan berantem," gitu saudara. Dia pikir nada kami sedikit tinggi itu berantem, enggak saudara. Karena kami mau mengargumentasikan pikiran-pikiran kami saudara. Saudara, ternyata firman Tuhan itu banyak menolong kita. Dan saya yakin dan percaya ketika ada penelitian mengatakan di dalam Religion in American Life, bahwa mereka yang sering membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan terlarang. Jauh dari narkoba, jauh dari minum-minuman yang keras saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan membimbing dia. Firman Tuhan mengajar dia. Saya ingat betul ketika saya masih remaja di GSJ Pademangan. Ketika itu saya itu sangat sederhana pikirannya. Kalau misalnya orang ciuman itu akan hamil. Jadi nggak pernah mau ciuman gitu loh saudara ya. Takut hamil gitu loh saudara ya. Nah itu pemikiran saya gitu saudara. Nah lalu kemudian firman Tuhan juga ketika saya dari remaja dari sekolah minggu diajarkan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Yaitu dengan firman Tuhan. Sehingga ketika satu kali hari Sabtu datang seorang bule ke rumah saya. Padahal saya kasih alamatnya asal-asalan, ketemu juga tuh bule di rumah saya. Saya nggak tahu padahal nggak ada Google Meet gitu, ada Google Map gitu saudara. Tapi dia bisa ketemu Pademangan 3 Raya. Namanya Pademangan 3 Raya dari gang 1 sampai gang 30 juga raya gitu saudara. Tapi dia bisa ketemu, ajaibnya gitu saudara. Tapi dia ajak saya untuk kencan jam 9 malam, saya tolak gitu saudara. Saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan kalau kita bersih? Yaitu dengan firman Tuhan saudara. Dan hari ini pastikan saudara, engkau akan berjumpa dengan Yesus setiap hari, yaitu dengan firman-Mu, firman-Nya yang akan mengubahkan kehidupanmu, yang akan memberkati kehidupanmu, yang akan membimbing engkau dan akan menolong engkau setiap hari saudara. Ketika engkau berjumpa dengan firman Tuhan, engkau pasti akan diberkati. Sama seperti Sakius, dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari, ternyata firman Tuhan setiap hari itu pun akan membimbing kita. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang suka firman Tuhan, maka produktivitasnya lebih tinggi di tempat pekerjaan. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kelihatannya musim paceklik. Ketika kelihatan begitu suram saat ini ekonomi. Tapi bagi anak-anak Tuhan. Karena dia terus menerus merenungkan firman Tuhan. Dia terus menerus membaca firman Tuhan. Dia terus menerus melakukan firman Tuhan. Maka kata firman Tuhan, dia tidak pernah layu daunnya. Selalu dia berbuah. Saudara, saya ingat ketika COVID selama 2 tahun. Kelihatannya begitu sulit saudara. Sebagai hamba Tuhan pun kami saudara untuk memberitakan Injil itu tertutup. Kenapa? Gereja tutup. Semua pelayanan dibatalkan. Kantor tutup gitu saudara. Enggak bisa memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Tapi yang luar biasa, ketika kita terus-menerus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih ide-ide yang cemerlang buat kami. Sehingga saya dan suami saya bisa membuat renungan 1 menit yang bisa dibaca atau didengar oleh banyak orang. Bisa ada yang 14.000 orang yang mendengarnya. Ada 10.000 orang, ada 900, ada 1.000 orang. Tapi firman Tuhan terus diberitakan. Kenapa saudara? Karena
kita yang dekat dengan Tuhan, yang suka baca firman Tuhan, Tuhan akan kasih mengalami terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita. Amin. Tengok teman kiri kananmu, kalau dia nggak pernah baca Alkitab, bilang baca Alkitabmu, saudara ya. Karena engkau pasti diberkati, saudara. Itu yang terjadi, saudara, saat ini karena kita tidak bisa ketemu dengan Yesus secara pribadi. Tetapi kalau kita lihat, saudara, Sakius, dia begitu ingin, begitu rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat kondisi Sakius itu, dia orang kaya. Kenapa saya katakan dia orang kaya, saudara? Dia punya kelebihan, dia orang kaya. Di dalam ayat 2, Lukas 19 dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Saudara, Sakius itu kaya. Kalau dia mau beli bangku yang bisa pijit-pijit 30 juta, 50 juta, oke. Kalau mau beli baju kaos yang katanya harganya kemarin saya dengar ada The Crazy Rich Man gitu, saudara. Beli kaos yang harganya 300 juta kan gampang buat Sakius gitu, saudara. Karena apa, saudara? Levelnya jabatannya Sakius itu kepala pemungut cukai. Beda dengan Lewi. Lewi cuman pemungut cukai. Tapi Sakius kepala pemungut cukai. Dia punya jabatan, dia orang kaya. Dia mau beli apa pun bisa. Dia mau pergi kemana-mana pun bisa. Mau beli unta 1000 ekor pun bisa gitu, saudara, ya istilahnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tahu hatinya ada kekosongan. Dia rindu untuk menjumpai Yesus. Dia rindu untuk mengenal Yesus. Hari ini pastikan, saudara, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya itu dengan kekayaannya. Dia perlu Yesus. Kenapa, saudara? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengambil tanah, lalu kemudian dia bentuk. Ketika dia membentuknya, dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Dan manusia itu baru hidup. Dan Sakius tahu persis, aku hidup secara manusia. Tapi rohku memerlukan Allah dalam hidupku. Aku mau berjumpa dengan Yesus. Kalau selama ini engkau tidak merasa puas dengan keadaan hidupmu, pastikan engkau berjumpa dengan Yesus. Maka engkau akan mengalami kepuasan secara rohanimu, secara batinmu. Dan engkau akan bilang, Tuhan, engkau cukup bagiku. Sama seperti Sakius. Sakius begitu kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Dia gak puas dengan kekayaannya. Dia merasakan bahwa Tuhan, aku memerlukan sesuatu. Dan aku ingin berjumpa dengan Engkau yang akan memuaskan hidupku, yang akan menolong hidupku dan akan memberkati kehidupanku. Dan hari ini, saudara, kalau Sakius yang begitu kaya raya memerlukan Yesus, apatah lagi kita? Amin. Tengok teman kiri kananmu yang masih berjuang, merangkak dalam usahanya, bekerja mencari pekerjaan, bilang kamu pasti juga memerlukan Yesus yang akan menolong hidupmu. Amin, saudara. Pasti dia memerlukan Yesus. Yang masih mungkin jomblo karena bingung juga, nggak tahu teman hidup bagaimana. Dulu sebelum COVID nggak pernah pakai masker. Begitu COVID semuanya rata-rata kemana-mana pakai masker, saudara. Masih single gitu, saudara kan. Bagaimana cari pasangan? Di sini ada cowok-cowok ganteng, betul saudara ya? Waduh, amin. Hidupnya menyatakan pasti ganteng. Juga ada wanita-wanita cantik, cari di tempat ini dan Tuhan akan memberkati engkau. Amin, saudara. Sakius memerlukan Tuhan meskipun dia kekaya. Tetapi ada satu hal, dia punya kekurangan, saudara. Firman Tuhan katakan, ayat yang ketiga, Lukas 19, ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kaya, tapi pendek. Saudara, dia punya kekurangan. Tetapi kekurangannya ini bukan menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika engkau mempunyai kekurangan, yaitu mungkin engkau merasa dirimu miskin, mungkin engkau merasa udah tua, mungkin engkau merasa aku gak bisa baca loh Alkitab, aku gak bisa melakukan banyak hal loh. Tapi satu hal Tuhan bilang, kekuranganmu bukan menjadi halangan buatmu untuk berjumpa dengan Yesus, amin.
Kekuranganmu bukan merupakan halanganmu, kendala dalam hidupmu untuk terus-menerus mencari Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan. Sehingga kau bilang, Tuhan, aku tahu aku punya kekurangan, tapi aku tahu aku punya kelebihan, otak yang cerdas untuk aku memanfaatkan, yaitu orang-orang mungkin. Pertama saya mendengar salah satu ibu yang dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Apa yang dia lakukan? Dia panggil cucunya, Cuk, kalau kamu nolong Oma baca Alkitab 1 pasal, maka Oma kasih kamu 500 perak. Waduh, cucunya senang nggak saudara? Senang. Anak saya aja senang saudara. Kemarin dia baca 10 pasal gitu saudara, sehari. Baru 9 tahun gitu saudara. Apa yang saya bilang? Dia bacain suami saya, ya saudara. Baca sampai 10 pasal, entah kadang 5 pasal, entah kadang 3 pasal. Kita bilang sama dia, Alfian, suami saya sebenarnya bisa baca Alkitab dengan handphone ataupun dengan yang lain. Tapi kami mau mendorong dia baca Alkitab. Jadi kita cuma bilang gini, Alfian, kalau kamu bacain Alkitab, maka 1 pasal 1000 perak. Gitu saudara. Semangat saudara. Betul? Enggak kekurangan akal. Betul? Ada kendala. Tapi kendala itu bukan merupakan, aku nggak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi justru dengan kendala itu kita minta hikmah rahmat Tuhan sehingga kita akan ditolong Tuhan. Amin saudara. Sama seperti Sakius, dia memiliki badan yang pendek, dia nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi satu hal, dia memiliki semangat. Amin. Tengok teman kiri kananmu bilang semangat. Sakius semangat saudara. Sebab ketika kita punya kendala, ketika kita punya kesulitan, kita memiliki semangat, maka kita bisa menyelesaikan masalah itu, kendala itu dalam hidup kita. Amin. Sama seperti suami saya, dia punya kendala, tapi dia punya semangat. Apa saudara? Semangat untuk telepon saya sehari 3 kali gitu saudara. Coba bayangkan saudara, orang buta, dia kan ketika dia mau deketin saya, orang-orang bilang, Ling, lu ngaca dong gitu kan. Kenapa saudara? Karena saya waktu itu bekerja di salah satu perusahaan shipping company, Buyers Consolidator, saya jadi sekretaris country manager. Ling, lu ngaca dong. Lalu kemudian dia bilang apa? Sejak gua buta, gua gak ngaca gitu kan saudara ya. Jadi buat apa ngaca gitu, gak ada gunanya gitu saudara. Tapi yang luar biasa, dia punya semangat. Pacaran dengan pertama yaitu putus, dia enggak bilang, aduh hatiku udah tertutup. Enggak. Kedua, putus lagi, dia enggak bilang, aduh Tuhan memang mungkin aku enggak bisa diterima oleh perempuan manapun juga. Enggak. Yang ketiga kali, begitu juga, putus lagi saudara. Tapi satu hal, dia memiliki semangat. Dan ketika dia semangat untuk berjumpa dengan calon istrinya setiap hari pagi siang sore seperti kata resep dokter minum obat 3 kali pagi siang sore, maka dia telepon saya setiap pagi siang sore. Akhirnya saya pun selama 1 tahun kelepek-kelepek dan bilang I love you too sama dia. Amin saudara. Saudara lihat, semangat bisa mengalahkan kendala yang kita hadapi. Hari ini Tuhan mau ketika engkau memiliki semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kau sibuk di rumah tanggamu, sibuk menyiapkan yaitu pekerjaan, sibuk berjualan, sibuk untuk pergi ke kantor, sibuk untuk mengatur rumah tangga, sibuk untuk usaha. Tapi hari ini pastikan Tuhan aku memang punya kendala. Tapi satu hal aku mau semangat, yaitu aku mau mempersiapkan diriku. Ketika bangun pagi aku akan cari Tuhan, aku akan cari hikmatnya, aku akan cari firman-Mu Tuhan. Sehingga hidupku akan diberkati Tuhan. Sama seperti Sakius, dia punya semangat yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia lari saudara. Firman Tuhan ayat 4 mengatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara, hari ini pastikan engkau memiliki semangat. Dan engkau akan bilang, Tuhan kalau pagi-pagi aku selama ini bangun jam 7 untuk mempersiapkan rumah tanggaku. Atau aku bangun jam 7 karena aku harus kerja di Bogor. Atau aku kerja di luar kota. Aku akan bangun lebih pagi lagi. Untuk pertama-tama aku cari firman-Mu Tuhan. Sehingga aku akan berjumpa dengan Engkau terlebih dahulu dalam hidupku. Amin saudara. Ketika engkau berkata demikian, Tuhan pasti akan memberkati engkau. Karena engkau mencari firman-Nya. Berjumpa dengan Yesus lebih dahulu saudara. Saudara, apa terjadi? Bukan hanya itu saja.
dia juga berusaha, saudara. Dia punya semangat untuk berlari, mendahului orang lain. Sakius itu punya usaha. Apa usahanya? Dia manjat pohon ara. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, kalau orang kaya, saya yakin dan percaya kulitnya nggak pernah tuh ada bisu-bisu atau bentol-bentol atau ya jelek gitu, saudara. Enggak, pasti licin gitu, saudara. Halus. Coba bayangkan, saudara, kalau saja kau Fajar naik ke pohon ara yang 4 meter, kira-kira bagaimana, saudara? Wah, pokoknya rubuh. Nah, saudara, itu benar-benar dia manjat kebesot gitu, saudara. Terluka sedikit, tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia punya usaha, saudara. Pastikan hari ini engkau akan berusaha menjumpai Yesus setiap hari. Sehingga hidupmu akan diberkati terus-menerus. Karena firman Tuhan ini akan menolong hidupmu. Firman Tuhan akan mengubah kehidupanmu. Firman Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Saudara, dari mana saya bisa memanage keuangan saya? Dari firman Tuhan. Dari mana saya bisa memanage untuk yaitu kehidupan rumah tangga kami? Dari firman Tuhan. Bagaimana saya bisa mengajar anak saya? Dari firman Tuhan, saudara. Saya selalu berbicara. Saya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Rumah 3 kali 11 meter, anaknya 7. Bapak saya cuma supir mikrolet atau supir oplet. Emak saya gak bisa baca dan nulis. Tapi Tuhan memberikan masa depan yang indah dan bilang-bilang buat hidup saya. Karena apa? Dari kecil saya baca firman Tuhan setiap hari. Bahkan sampai di SMP pun setiap istirahat sekolah, saya bawa Alkitab saya yang kecil itu, saudara. Saya baca firman Tuhan. Sampai teman-teman saya bilang, lu gak salah, lu lagi istirahat baca Alkitab. Tapi itu saya lakukan. Saudara, sehingga firman Tuhan itu membimbing saya. Contohnya, ketika saya pertama kali bekerja, biasalah kalau orang baru kerja duitnya rasanya banyak. Jadi ketika teman ajak, kita main bowling, ayo gitu kan ya. Udah gitu terusnya kita ke Ancol main bowling, lalu minum es krim, mau pergi kemana-mana. Kalau mereka pergi nonton, saya nggak jadi nonton. Karena kan di gereja Sidang Jemaat Allah Pademangan waktu itu bilang, setiap guru sekolah minggu tidak boleh nonton. Udah MOU, jadi kita nggak pernah mau nonton, saya nggak pernah mau nonton, saudara ya. Jadi mereka nonton saya pulang gitu, saudara. Tapi setiap hari Sabtu tuh main bowling macam-macam gitu, foya-foya. 1 tahun saya nggak punya uang tabungan sama sekali. Tuhan ingatkan saya tentang Yusuf. Ada masa kelaparan, ada masa yaitu kelimpahan. Tuhan cuma ingetin saya, Hana kalau kamu begini terus kamu gak akan punya uang tabungan. Saya berubah, saudara. Dan Tuhan berkati hidup saya. Saya nabung sedikit demi sedikit sampai bisa kebeli rumah yang mungkin harganya cuma 175 juta di Sunter gitu, saudara. Saudara, lihat firman Tuhan yang akan membimbing kita. Sebab itu pastikan engkau berjumpa dengan firman Tuhan setiap hari yang akan memberkati hidupmu. Amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari hidup Sakius, bagaimana dia diberkati. Yang kedua, yaitu miliki respon yang benar. Sakius memiliki respon yang benar. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Ayat 5 dan 6 Lukas pasal 19 mengatakan demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, Sakius memiliki respon yang benar. Yang pertama yang dia lakukan, apa saudara? Dia enggak lambat-lambat untuk lakukan firman Tuhan. Enggak nunda-nunda melakukan firman Tuhan. Ketika Yesus bilang Sakius segeralah turun. Apa saudara? Maka apa yang dilakukan oleh Sakius? Di ayat yang ke-6 dikatakan lalu Sakius segera turun. Enggak dia bilang Tuhan tunggu deh Tuhan aku lagi enak nih. Nyaman ada angin di sini. Adem Tuhan. Enggak. Dia segera turun saudara. Dia enggak lambat-lambat untuk melakukan firman Tuhan. Saudara banyak kali kita lambat-lambat atau kita negosiasi sama Tuhan. Tuhan bilang sama kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang karena dialah yang memelihara engkau. Betul saudara ya? Tapi kadang-kadang kita gak mau serahin kekhawatiran kita. Sebentar-sebentar dipikirin bagaimana ya usaha saya ya. Aduh kira-kira anak bisa sekolah gak ya? Ini biayanya mahal. Aduh saya bisa sembuh gak ya?
Khawatir dan khawatir, saudara. Padahal Tuhan Yesus suruh serahkan kekhawatiran kita. Tapi kita nggak serahkan. Bahkan kalau ketika Tuhan bilang, janganlah engkau marah sampai matahari itu terbenam. Jadi stop amarahmu yaitu sebelum matahari terbenam. Tapi kita masih marah, mikirin, kesel, benci, dendam. Bahkan kita rasanya mau balas itu tetangga. Pengen balas itu orang yang jahat sama kita. Saudara, tahu gak saudara? Kenapa Tuhan mau melakukan atau meminta kita perintah, memberikan kita perintah seperti itu? Supaya kita ada dalam keadaan sehat. Kenapa? Kalau kita khawatir, bahkan kita marah-marah 5 menit akan membuat imun kita turun 6 jam. Imun tubuh kita turun. Kalau kita dendam, kita menyimpan kepahitan, maka imun tubuh kita mati. Saat ini ada Omikron. Bagaimana kita memperkuat imun tubuh kita? Kalau kita selalu khawatir, kita marah-marah, ngomel-ngomel, nggak mengucap syukur, kita gampang terpapar sakit penyakit. Betul? Jadi tengok teman kiri kananmu, pastikan lu nggak punya musuh dalam hidup ini, amin. Nggak punya kebencian, nggak punya kemarahan. Tapi kita akan penuh dengan sukacita. Sebab sukacita itu adalah kekuatan buat kita, amin saudara. Lihat, Tuhan mau kita melakukan perintah Allah segera. Nggak ditunda-tunda, nggak ditahan-tahan. Dan kalau Tuhan bilang bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, mari kita jangan tunda-tunda. Karena kita tahu Tuhan yang akan menghardik belalang pelahap di dalam rumah tangga kita. Amin. Pastikan teman kiri kananmu bilang, bro, sis, jangan lupa bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Yang berikutnya saudara, bagaimana respon yang benar? Sakyus, dia nggak mau dengarkan yang negatif dari banyak orang. Ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama, 7 dan 8. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, lihat, Sakyus enggak mendengarkan kata-kata orang yang ngomongin dia. Orang sungut-sungut, ih si Tuhan mah mau nginep di rumah Sakyus yang orang berdosa. Ini banyak dosanya. Dia enggak dengerin kata-kata negatif itu. Sama seperti suami saya, tadi saya cerita. Pak Willy nggak mau dengerin kata-kata negatif yang berkata, Ling, lu udah buta, mau kawin sama atau mau cari cewek yang nggak buta. Bagaimana caranya? Ngaca dong, ngaca gitu saudara. Satu hal dia bilang gini, saya adalah anak Tuhan. Kalau anak monyet aja ada pasangan, apalagi saya anak Tuhan, amin. Pastikan teman kiri kananmu bukan monyet-monyet, tapi berarti dia adalah anak-anak Tuhan, amin. Lihat dia gak mau dengerin yang negatif saudara. Dan kenyataan itu terjadi dalam kehidupannya. Dan kalau engkau mungkin suka dengar negatif, aduh Pak gak bakalan kamu punya rumah. Memang kamu dilahirkan dengan urat miskin. Mari jangan dengarkan kata negatif itu saudara. Aku percaya adalah aku orang yang diberkati Tuhan. Aku percaya aku akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Aku berjalan dengan segala kemustahilan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupanku. Amin. Lihat saudara, kalau Pak Willing dengerin negatif kata-kata orang, dia tidak akan pernah punya masa depan. Tapi kita lihat bagaimana dia berjalan bersama dengan Allah. Dan dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Maka hidupnya diberkati. Pastikan hidupmu akan mendengar suara Tuhan, bukan suara manusia. Sehingga hidupmu akan diberkati terus menerus. Amin. Yang ketiga yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bagaimana hidup kita diberkati? Tuhan mengajarkan yaitu milikilah tindakan yang benar dalam hidupmu. Lihat saudara, ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa saudara? Sakyus memiliki tindakan yang benar, yaitu dengan dia mau berubah.
Tuhan, dulu kalau aku suka memeras orang, aku membuat orang lain susah. Tapi hari ini aku mau mengembalikannya itu Tuhan kepada orang itu 4 kali lipat. Dia mau berubah, saudara. Hari-hari ini kita nggak tahu kapan virus berakhir. Tapi Tuhan mau bilang, ayo cara berpikirmu berubah. Gaya hidupmu berubah. Dulu sebelum ada virus, mungkin kau boleh makan setiap hari di luar. Sekali makan kalau saya tahu gitu saudara di luar, di mall gitu, satu orang bisa cepeceng gitu saudara. Berapa waktu yang lalu kenapa saya katakan demikian, saya makan di salah satu mall di Jakarta, gitu saudara, di Jakarta Barat. Satu orang cuma makan sayur asem aja, itu 62.000. Belum plus-plusnya lagi gitu saudara. Belum minumnya. Gado-gado 60.000. Sampai suami saya bilang, kita 60.000 bisa banyak dapat ini di rumah. Betul saudara? Bisa sekeluarga. Kalau dulu gaya hidupmu mungkin begitu mudahnya dapat uang, lalu kemudian selalu makannya di mall. Hari ini Tuhan mau bilang, ayo berubah saudara. Amin. Jangan besar pasak daripada tiang. Amin. Jangan seperti orang, pokoknya saya nggak mau kerja, mari berubah saudara. Gaya hidup kita harus berubah. Kalau dulu seperti orang kaya, gonta-ganti handphone, harus berubah. Mari, kalau dulu selalu foya-foya, kita sekarang mulai hari ini berubah saudara. Mulai wanita-wanita, ibu-ibu masak di rumah, amin Bu. Bapak-bapak, jangan mencela masakan istrinya, amin Pak. Amin, betul, setuju gitu kan. Entah bilang asin lah, manisan lah, enggak enak lah. Ya saudara, kalau memang misalnya ada sesuatu yang kurang, mari kasih masukan buat istrimu. Saudara berubah saudara. Gara-gara COVID, maka saya berubah dengan apa? Dulu selalu beli roti, karena suami saya juga ada waktu itu gejala kencing manis. Saya berubah, belajar bikin roti pakai, yaitu gandum saudara. 50%, 50% gandum, 50% tepung. Katanya gandum itu kan ada banyak seratnya gitu saudara. Belajar, kita coba rasa-rasanya, ternyata anak saya doyan. Mami, aduh, yummy mami gitu saudara ya. Senang dia saudara. Saudara lebih irit. 300.000 bisa seminggu. Puji Tuhan, amin. Apalagi kalau makannya mungkin bayam, kangkung, lalu kemudian apalagi saudara ramen gitu loh. Saya kaget saudara. Sampai teman saya bilang, Ci lu gak salah Ci, begitu banyak sayuran. Kami kalau masak sayur itu 1 kilo saudara. Buat pagi siang gitu saudara ya. Sekilo toge, sekilo ramen gitu, sekilo daun selada gitu. Sampai tadi pagi anak saya bilang, Mami hari ini pengen makan mie. Oke, kita masakkan apa? Mie bersama dengan bayam. Sehat kan saudara, ada vitamin C-nya. Mengalahkan atau untuk mengantisipasi corona gitu saudara, COVID gitu saudara. Saudara sampai dia bilang gini, Alfian ditanya sama temennya, Alfian kalau mamimu masak mie sama sayur, kelihatannya mie-nya apa ayamnya? Sayurnya. Dia bilang apa? Sayurnya, kata gitu saudara ya. Kebanyakan gitu saudara. Tapi gak lupa kasih udang, kasih tahu, kasih telur. Sehat suami saya sama anak kami dan saya juga, amin. Saudara berubah saudara. Dari pola keuanganmu. Berubah dari gaya hidupmu. Kalau dulu suka begadang, suka main game sampai malam. Berubah. Mari kita berhenti untuk main game gitu saudara. Tidur lebih awal. Istirahat. Betul? Dan ketika engkau melakukan mau berubah seperti Zakius, engkau pasti akan diberkati saudara. Kalau selama ini sukanya ngedugem, mari berubah saudara. Ketika engkau berubah seperti Zakius, engkau akan diberkati. Amin. Pola hidupmu, gaya hidupmu, mari berubah. Saya berubah, suami saya berubah, kami berubah. Dan kami terus menerus belajar, yaitu apa yang dikatakan firman Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana tindakan Zakius. Zakius mau menerima Yesus di rumahnya. Lihat ayat ke-5 dan 6.
Dia bilang gini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada sukacita ketika Yesus hadir di rumah Sakius. Ada sukacita ketika engkau mau mengundang Yesus dalam hidupmu secara pribadi. Ada sukacita ketika engkau mau mengundang Yesus dalam pekerjaanmu. Ada sukacita ketika engkau mengundang Yesus dalam usahamu. Maka engkau akan diberkati. Berapa banyak di antara saudara? Review hidupmu. Apakah engkau selalu ngomel? Komplain dan komplain. Mungkin Yesus tidak ada dalam hidupmu. Hari ini pastikan, Tuhan, saya mau hidup dalam sukacita. Dengan mengundang engkau hadir dalam hidupku. Dengan engkau mengundang hadir di dalam rumah tanggaku. Dengan mengundang engkau hadir untuk masa depan hidupku. Dan aku mau hidup dalam sukacita seperti Sakius. Apa masalahmu? Mari kita bawa kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu. Bapakku datang menyembahmu di sini, di D Delta. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu di hidupku. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Seberapa banyak saudara merasa cemas, merasa takut, merasa bimbang dan ragu dalam kehidupanmu. Mungkin karena itu kesalahan dirimu. Kalau selama ini engkau melakukan sesuatu yang salah, tidak mau berubah dengan gaya hidupmu. Hari ini pastikan kau mau bilang, saya mau berubah Tuhan. Kalau selama ini saya melakukan yang salah, hari ini saya mau berubah. Engkau mau berkata, aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Aku mau rindu akan firman-Mu dalam hidupku setiap hari. Aku mau mendengar firman-Mu. Aku mau baca Alkitabku Tuhan setiap hari. Yang kedua, siapa yang mau berkata, Tuhan, kalau selama ini orang selalu berpikir negatif tentangku, akan bahkan berkata kata-kata yang negatif tentang hidupku. Hari ini aku mau percaya kepada perkataan-Mu yang mengatakan aku adalah biji matamu. Aku adalah milik kepunyaanmu. Aku adalah imamat yang rajani. Aku adalah milik kepunyaan Allah. Kalau engkau orangnya taruh tangan kirimu di dadamu. Dan siapa yang berkata,
Aku mau melakukan tindakan yang benar dalam hidupku Tuhan. Kalau selama ini aku main-main dengan Engkau, hari ini aku mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Kalau selama ini aku kadang ke gereja, kadang enggak, hari ini aku mau berubah Tuhan. Aku mau setiap minggu untuk beribadah kepada Engkau. Aku mau diberkati Engkau. Aku mau mencari Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu. Kalau selama ini Tuhan, aku salah, aku mau berubah. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Pertolongan-Mu turun atas hidup mereka ya Tuhan. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyertai mereka. Buat hati mereka Tuhan, mengasihi Engkau dan mencari Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan buat hati mereka melakukan apa yang Engkau mau sehingga hidup mereka diberkati. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami mau menyanyi bagi-Mu Tuhan, karena Engkau yang baik buat hidup kami Tuhan. Ikada-kada maya rata sikere-kere muhuna takana maya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Irata-kana maya rata sikere-kere mo. Bukana maya rata sakana maya rata ke. Kami mau seumur hidup kami penuh dengan sukacita karena Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Karena Engkau hadir dalam pekerjaan kami. Karena Engkau hadir di dalam keluarga kami. Karena Engkau hadir dalam usaha kami. Bahkan Engkau hadir dalam masa depan keturunan kami, anak cucu cicit kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Saya serahkan pada pimpinan.
Iya, terima kasih Ibu Hana yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh dikuatkan kembali. Dan mari kita akan lanjut dengan acara kita yang berikutnya, itu perjamuan Tuhan pada pagi ini. Dan biar kita akan menyiapkan juga hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan pada pagi ini. Mari saya persilahkan untuk yang membantu untuk maju ke muka. Sebelum itu kita akan baca firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-30. Di sini dituliskan bahwa sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Baiklah, kita akan menyiapkan diri kita benar-benar sungguh-sungguh. Baik, nanti Pak Amri akan berdoa. Baik saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman. Dan saat ini juga kita diperhadapkan dengan perjamuan Tuhan. Persiapkan dirimu dengan baik. Dan kita mau melihat kuasa-Nya mengalir atas kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau memulai sesuatu yang baru, yaitu kami mau mengambil perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya bersihkan terlebih dahulu hati dan jiwa kami agar selalu tertuju kepadamu saja ya Bapa. Sehingga pada saat kami mengambil roti yang melambangkan Tuhan, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami, dan darah dan air anggur yang melambangkan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami semua ya Bapa, untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara dan seluruh yang ada di dunia ini Tuhan. Dan Engkau yang bertata atas kehidupan kami. Dan saat inilah Bapa, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pegang terlebih dahulu sebelum kita akan makan dan minum. Dan kembali kita akan berdoa masing-masing untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Kau telah mengirim anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami semua. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kita akan makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan kembali kita akan mengangkat air anggur ini yang merupakan melambangkan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Kita mengingat kembali cinta kasih yang sangat luar biasa untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Mari kita akan
minum bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Engkau telah memberikan kami pengampunan dosa. Dengan Engkau disalib di atas kayu salib. Darah-Mu tertumpah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hana Weling dan Pak Hana Weling juga hadir di tempat ini beserta putra. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan berkati pelayanan Ibu dan Bapak, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi kita akan selesaikan ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hari ini kita menang. Semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Aku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia main. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami, dari akhir ibadah ini kami datang kepadamu. Kami tahu Engkaulah yang memberikan kami kekuatan dan anugerah sehingga kami boleh kuat menghadapi segala macam percobaan dan virus di dalam dunia ini. Mari Tuhan, Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kuasa Roh-Mu tetap ada di dalam kami. Dan sementara kami akan meninggalkan tempat ini, Roh-Mu tetap ada bersama dengan kami. Dan firman-Mu tetap ada di dalam hati kami. Dan selalu mengingatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Ibu Hana Weling dan suami, diberkatilah Tuhan. Pelayanannya Tuhan, Kau mencukupi semua yang diperbutuhkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah. Banyak jiwa boleh dimenangkan melaluinya Tuhan. Dan selalu Kau berikan kesehatan padanya Tuhan. Dan juga pada pagi ini kami berdoa untuk jemaat kami yang tidak hadir atau tidak dapat hadir. Mungkin mereka dalam keadaan yang lemah Tuhan. Engkau mau menguatkan Tuhan. Kau mau lawat mereka sehingga mereka boleh hadir di minggu yang akan datang. Dan mereka boleh Engkau pulihkan Tuhan kesehatan mereka. Mari Tuhan, sekali lagi Engkau akan menjaga dan melindungi kami. Pagari kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap sehat, kuat. Mari Bapak Engkau tolong bagi kami semua. Apapun yang kami lakukan, Engkau memberkatinya Tuhan. Baik pelajaran kami, yang belajar Tuhan, dan segala aktivitas kami, Engkau akan tolong supaya mereka menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Dan mereka dapat berhasil Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa dalam surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa,
dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.